Assalamualaikum. SMA Negeri 19 Garut punya program baru, yaitu penggunaan buku Juara, Jurnal Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Silahkan tulis namamu dan juga kelasnya di sini ya. Lalu, isi nama lengkap dan identitas lainnya hingga ke bagian bawah. Pasang foto dan juga tuliskan hal unik tentang dirimu. Buku ini adalah buku pegangan siswa. Bisa dipakai untuk menuliskan agenda, catatan pelajaran, catatan kegiatan, pencapaian diri, hingga refleksi harian. Di buku ini juga terdapat kalender yang disusun per semester. Kamu bisa menuliskan catatan yang berisi agenda yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, ekskul, maupun kegiatan pribadi. Misalnya, kita lihat di sini, kapan dibagi rapot? Ada perkiraan sekitar tanggal segini dibagi rapot. Kemudian, kamu ingin mengadakan kegiatan bersama teman-teman di bulan Ramadan yang bertepatan dengan bulan Maret misalnya. Di tanggal 12, kamu merencanakan buka bersama. Ditulis 12 Maret di sini, kamu akan mengadakan acara buka bersama. Buku ini dilampiri dengan kalender yang cukup banyak hingga tahun 2027. Dan coba kamu perhatikan, di bagian bawah kalender terdapat angka dan lingkaran-lingkaran dengan warna yang khas. Coba cari tahu ya, kira-kira apa itu. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang khas spesial hanya ada di SMA Negeri 19 Garut. Kita susun hingga 7 episode. Apa saja? Silakan disimak dan dibaca masing-masing. Di buku ini juga dilampiri artikel untuk mengingatkan tentang pekerjaan rumah. Apa saja? Siapa yang mengerjakannya? Silakan nanti dibaca. Kemudian setelah itu juga terdapat artikel tips belajar efektif, seperti dimulai dengan why, mulai niatkan diri ketika mau belajar untuk ibadah. Berikutnya, di sini ada berbagai macam tips yang lainnya, seperti bagaimana cara kita mengikat makna dari belajar dengan seperti blurting method, kemudian ada juga teknik mencatat dari Cornell, dan yang lain-lain. Di sini juga terdapat latihan untuk membuat kita bisa belajar fokus, disiplin, hingga kemudian mengatur prioritas dengan matriks Eisenhower, serta kita juga dilatih untuk menggunakan to-do list, daftar tugas atau kegiatan yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya bebas, silakan kamu bisa pilih cara masing-masing. Bisa dengan cara luasa menuliskan poin-poin seperti ini, dengan tanda lingkaran, diberi centang, diarsir, atau dicoret. Silakan. Nah, di buku ini juga dilengkapi dengan ada template untuk to-do list yang kita gunakan dengan sebutan template LBS. Literasi, beberes, dan sholat. Maksudnya apa? Di setiap halaman berikutnya akan disertakan ada 4 kotak dan 1 lingkaran. Semuanya menggambarkan ada 5 poin to-do list yang bisa kita lakukan setiap hari. Ada membaca, menulis, berdiskusi, melatih bahasa asing, dan eksplorasi hal baru. Misalnya, kamu mengerjakan di hari itu adalah melatih bahasa asing, maka di bagian sebelah sini dicentang. Kemudian kamu mengeksplorasi hal baru, dicentang juga. Untuk bagian S, sholat misalnya, kita gunakan ada 4 kotak dan 1 lingkaran penengah di sini, sehingga semuanya ada 5 tanda yang bisa kamu centang untuk menggambarkan apakah kamu sudah melaksanakan sholat atau belum. Kalau misalnya kamu sudah sholat subuh, dicentang di bagian kotak yang pertama, dan seterusnya. Dan ini kemudian dapat kamu latihkan pada lembaran berikutnya, seperti di bagian ini. Nah, kamu bisa tuliskan kira-kira tanggalnya. Misalnya tanggalnya adalah, di sini tuliskan tanggal 12 Januari tahun 2025, misalnya. Kemudian, L yang pertama, tadi membaca. Apakah kamu di hari ini membaca? Jika iya, centang. Apakah kamu hari ini menulis? Jika ya, centang. Apakah kamu hari ini melakukan diskusi dengan teman? Jika tidak, kosongkan. Apakah kamu melatih bahasa asing? Centang, dan seterusnya. Kemudian, B, beberes. Apakah kamu merapikan tempat tidur? Centang di yang pertama. Apakah kamu mencuci? Jika ya, centang. Apakah kamu memasak? Jika ya, centang. Apakah kamu menyetrika? Jika tidak, kosongkan. Apakah kamu membersihkan rumah? Jika ya, centang. S-nya, sholat. Sholat subuh? Iya. Sholat zuhur? Iya. Asar? Iya.
maghrib belum, isya belum. Jangan dulu dicentang sampai kamu sudah melaksanakan sholat. Di bagian bawahnya, kamu leluasa untuk menuliskan, baik bisa menggunakan catatan bebas versi kamu sendiri atau menggunakan teknik-teknik tertentu, seperti ada yang di bagian awal tadi, menggunakan teknik mencatat ala Cornell. Misalnya, dengan membuat bagian gambaran di sini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri yang sempit, bagian kanan yang lebar, dan bagian bawah. Bagian kiri ini digunakan untuk menuliskan petunjuk, misalnya. Bagian sebelah sini untuk catatan, dan bagian bawah ini untuk rangkuman. Nah, kamu juga tidak hanya bisa menggunakan jurnal ini untuk menuliskan catatan pelajaran, bisa juga catatan kegiatan, atau bahkan seandainya kamu menemukan ada kutipan, ada quotes yang menurut kamu menarik, silakan boleh tuliskan juga. Dan bahkan kalau perlu seandainya kamu ingin curhat tentang kegiatan hari ini, silakan boleh juga curhat menggunakan buku ini. Nah, selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Misalnya, kita akan ada acara kunjungan kampus, misalnya EduFair, di tanggal 16 Januari misalnya. Maka, tuliskan apa yang kamu peroleh ketika kamu mengunjungi kampus tersebut. Apakah kamu mendapatkan inspirasi atau ada jurusan yang membuatmu tertarik? Misalnya, kamu tertarik dengan ada yang namanya Fakultas Ekonomi. Nah, kamu tuliskan apa yang menarik dari Fakultas Ekonomi tersebut. Dan setelah itu, minta kepada panitia untuk memberikan stempel sebagai bukti bahwa kamu telah datang ke situ. Jadi, buku ini selain digunakan untuk mencatat kegiatan, bisa juga digunakan sebagai laporan apakah kamu telah melaksanakan tugas atau belum. Kalau misalkan kamu telah mengunjungi kampus, misalkan tadi Fakultas Ekonomi, di suatu kampus, berikutnya kamu mencoba melihat ada Fakultas Teknik misalkan. Kalau yang tadi misalnya ini Fakultas Ekonomi dari universitas tertentu, ini dari kampus yang lain, maka kamu pun setelah mencatat hal-hal yang penting yang menurut kamu menarik, nah minta juga stempelnya di bagian sebelah sini. Nah, buku ini bisa kamu gunakan hingga kita mengikuti hari-hari belajar, termasuk proyek-proyek kita berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, manfaatkan dengan baik ya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.